bagaimana hubungan kamu sama papa kamu. Nggak pernah dia nanya begitu ke saya. Ya, dan di tahun saya kecelakaan, papa saya tinggalin saya, menikah lagi, dia tinggalin mama saya. Sebetulnya ada dua kejadian buruk sih di hidup saya, kecelakaan dan ditinggal papa saya. Dan yang lebih berat itu ditinggal papa saya. Saya ingat banget waktu itu sore-sore, bapak saya panggil saya. Waktu saya datang sore-sore ada mama, ada adik, ada kakak di dapur. Bapak saya tanya, Naldo pilih mama, pilih bapak. Rupanya mereka mau pisah. Wah, saya nangis waktu itu. Ya, saya marah, saya kesal. Buat saya mereka jahat dua-duanya gitu kan. Kami gimana nanti, dan itu lebih melukai daripada kehilangan tangan sih. Ya, dan akhirnya saya tahu bapak saya menikah lagi 6 tahun tanpa kabar. Mama saya tiap malam saya dapati mama saya itu tidur larut malam, merokok, stres. Bahkan mama hampir tiap hari bilang benci bapak kalian. Jadi neraka benar-benar. Ya, saya kehilangan figur bapak, keluarga entah gimana tiba-tiba kayak hilang gitu semua waktu itu. Ya, jadi kami itu suasana rumah pasti berubah ya. Iya, kami itu kayak melewati hidup itu berat banget waktu itu. Dan tiba-tiba Papi Daniel itu ngomong begini waktu di kamar itu, mulai sekarang saya jadi mentor kamu. Ya, dan waktu saya save nomornya Pak Daniel Alexander, bukan Papi dia bilang. Saya ingat banget, salah, tulis Papi kata sih. Papi ya kan. Papi Daniel Alexander tetap. Saya manggil Papi aja masih kaku-kaku. Tapi akhirnya saya ingat bahwa saya pernah berdoa setahun yang lalu. Saya bilang, Tuhan, saya kan ada di pedalaman ya, yang di kampung itu ya paling baik saya lah. Orang kampung minta nasihat ke saya, orang kampung minta saya berdoa untuk mereka segala macem. Tapi saya tahu saya ini belum ada apa-apanya, saya perlu belajar, saya butuh satu contoh panutan. Dan saya berdoa waktu itu ke Tuhan, walaupun nggak dalam suasana berdoa, mungkin lagi jalan. Saya bilang, Tuhan kirimin mentor dong, karena saya nggak punya. Selama hidup saya nggak punya mentor. Nah, setelah ketemu Papi Daniel di kamar itu, nggak beberapa lama kemudian saya baru ingat bahwa Tuhan nggak lupa. Udah jawab ya. Iya, dan Tuhan kasih tau kayak itu loh mentornya. Dan akhirnya berlanjut ya, sering kontak, ketemuan ya sampai hari ini. Apa yang kamu akhirnya pelajari dari seorang Daniel Alexander? Banyak banget ya, tapi satu, Papi itu sederhana ya, dan yang selalu diajarin itu mikirin orang, berbagi hidup ya. Dia kasih contoh itu, dan dia buktikan dia berbagi hidup ke saya. Contohin. Jadi waktu itu di Sambas, saya dari pedalaman ke Sambas itu waktu itu bisa butuh waktu itu 6-7 jam sih. Padahal nggak jauh. Saya harus jalan 2 jam dan naik kendaraan itu jalannya jelek banget. Jadi harus 7 jam. Jadi kalau udah ke Sambas saya malas ke pedalaman. Saya malas balik. Saya nggak punya duit. Ya, di kampung pedalaman nggak punya duit nggak masalah dong. Mau belanja nggak ada warung. Ngerasain pernah benar. Di Sambas itu kayak warung kopi manggil semua, do sini dong. Itu kopi ya. Ya, bro sih bro tahu dia tuh penyuka kopi banget ya dia. Jadi saya nggak punya duit, dan satu-satunya orang yang saya berani minta duit mama saya. Tapi saya tahu mama saya ini nggak punya duit, ya kan? Dan saya malu minta duit, udah anaknya jauh, nggak punya duit, nanti saya disuruh pulang ke Bekasi. Akhirnya saya coba SMS Papi Daniel. Papi, basa-basi lah di mana bla 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 ya kan. Minta duit dong, ya kan. Saya berasa kayak anak kecil banget waktu itu kan. Butuh berapa nak? Makin bingung lagi saya. Minta banyak kayak enak, minta dikit, ini peluang. Saya beranikan, lama saya mikir sih, 500.000. Nggak sampai 5 menit, 1 juta sih. Terharu saya. Tahun kapan itu? Itu tahun-tahun 97 masih. Oh, itu gede banget itu, 1 juta. Ya kan. Sorry, bukan 97, 2007. Oh, 2007 ya kan. Mendadak saya ngerasa paling kaya di kota Sambas. Lo gak kewer-kewer uang kan? Saya belanja banyak banget ya kan, dan pulang gitu kan kayak. Dan ya mungkin Papi lupa gitu ya, tapi saya nggak bisa lupa sih ya kan. Karena saya ini sering banget kalau belanja ke Sambas,
itu pakai recehan. Ya, jadi kalau belanja saya taruh uangnya di meja tuh crek ya kan, pasti itu engkong-engkongnya ini orang kampung. Nah, waktu kamu di pedalaman itu gimana caranya dapat duit? Ini jadi belok dikit ya. Ya, ya saya kan akhirnya menjadi apa ya, menjadi pembina rohani di satu gereja di pedalaman, ya kan. Jadi itu uang persembahan. Oh, oke. Ya, jadi uang persembahannya receh waktu itu. Ada di kertas, tapi kertas kan kepake sama saya belanja apa, recehnya kekumpul. Nah, saya ambil tuh kalau saya mau ke kota. Oke. Ya, balik lagi ke Daniel Alexander. Itu yang dipelajari tentang berbagi dan memperhatikan orang lain ya. Iya. Dan Daniel Alexander dari banyak yang cerita, istilahnya dia ketulusan ya. Iya. Ketulusan yang bisa kita belajar dari beliau. Terus ada momen lagi yang mau dibagiin bersama Ya. Daniel Alexander? Ya, momennya banyak sih ya. Ya itu dia yang paling berkesan. Kami mandi di sungai. Papi udah mandi. Kami datang dia temenin, ya kan. Dia Berapa orang tuh yang mandi? belasan. Belasan. Ya, saya ingat banget ada Cowok semua ya? Cowok semua diajarin mandi di sana, nak, kata dia, begini ya kan. Saya dulu kan masih nggak terlalu kenal dia. Ngapain sih, repot banget gitu kan. Bapak-bapak ngapain ya? Dan habis mandi kita salin, dia udah bawa sarung, ya kan, salin. Kita kan biasa nyari pohon aja sebatang, Iya. salin di situ kan. Ya habis itu pakaian dalam kita semua disuruh taruh di ember gede. Ya rupanya dia mau cuci, dia udah bawa deterjen. Panik semua, jangan papi, jangan pak, udahlah kata dia. Pasti kalian cuman kucek aja nggak pakai. Iya sih bener, kita kan udah kucek jemur kan. Dan dia cuci dong. Ya, wah saya meleleh di situ kayak. Apa rasanya celana dalam Jangan cuci? cuciin kayak. Jangan gitu, itu kotor, nggak pantas ya kan. Akhirnya saya ngerti bahwa ini bapak beneran. Waktu itu saya ngomong gitu. Betul. Ini bapak beneran gitu, ini bukan cuma mentor. Kan waktu itu ada 3 tim yang ke pedalaman. Kami selesai, kami tim pertama yang baru. Datang dong tim lain belasan, dia ikut lagi. Ya ampun, dan dia pakai Mandi lagi maksudnya? enggak, dia bawa sarung, deterjen dan ember lagi. Saya mulai tahu pasti mau nyuci lagi dia. Betul, cuci lagi. Iya, dia cuci. Dan semua Atau mungkin jangan-jangan Daniel Alexander punya cita-cita jadi ini. tukang cuci. Tukang cuci. Ups. Dan maksudnya kayak dia cuciin. Itu semua anak-anak di situ pasti nggak lupa. Martin juga nggak lupa, ada Martin waktu itu. Iya. Di situ. Dia nggak lupa kayak kan capek pulang dari pedalaman, lelah, kotor. Ya, dan itu salah satu dari banyak bener ya cerita-cerita sama dia sih. Iya. Kalau aku minta satu kata, gambarkan seorang Daniel Alexander, apa? 3 kata. Suka mengampuni, suka menerima. Dia itu akan perlakukan sama seseorang yang udah melukai dia. Saya lihat dan saya alami. Ya, saya lihat dia marah kepada seseorang karena orang itu memakai uang dia puluhan juta. Itu tahun 2007-2008. Ya, besokannya Papi Daniel kasih saya batik untuk kasih ke orang itu. Saya bingung. Bukannya kemarin lu ngomelin dia, lu sekarang ngasih batik gitu kan, kayak saya nggak terlalu ngerti waktu itu. Tapi setelah sering jalan dan saya ngerti bahwa dia menerima orang apa adanya. Ya, jadi itu sih salah satunya. Masih ada 2 lagi. Aduh lagi ya. Tadi berapa? Ya. Dan yang akhirnya saya belajar untuk saya mengikutinya itu, dia itu menghabiskan hartanya buat orang lain. Ya. Saya sering dapetin dia nggak punya duit. Ya, dia nggak punya duit bukan dia itu nggak punya duit. Dia sangat punya duit, dia berbagi ke orang. Dan saya salah satunya sih. Salah satunya orang yang hartanya dihabisin untuk saya. Ya, jadi saya tuh punya kebun karet di pedalaman. Itu di dia sebetulnya. Dia lupa kayaknya ya kan. Ya, banyak dia lupa. Ya, itu uang dia ya, dan itu yang buat saya berani belajar menghidupi, berbagi hidup sama teman-teman narapidana, ex narapidana, sama semua. Dan saya udah 14 tahun di Kalbar sih ya.
terpelihara dengan baik, walaupun belajar membagi hidup. Dan rupanya buat saya, setelah saya lihat kehidupan Papi Daniel dan saya jalani, bahwa kehidupan paling keren itu berbagi. Ya itu kayak paling sakti ya kalau ya. Jadi boleh dibilang dengan cara kamu sekarang hidup bersama di dalam satu rumah, ada beberapa orang yang kalian terima gitu, itu belajar dari seorang Daniel Alexander. Iya betul, dan saya tahu jujur Ci ya, ada unsur ingin membanggakan dia dengan belajar begitu. Walaupun akhirnya saya belajar bahwa ini menyenangkan sekali. Ya mulai bangun tidur ngelihat gimana udah mandi belum, semua baik-baik belum. Ya lalu waktu mau tidur malam, tadi malam saya hitung semua, kami 13 di rumah. Kamu kayak gembala gitu. Saya hitung di kamar ini 7, di kamar sebelah 2, di bawah ada 4. Saya kayak udah sepi banget sih malam tidur. Ya sebelah kanan saya Daniel, sebelah kiri saya David. Dan Daniel kakinya, pokoknya ada yang Daniel kesanain ya kan. Tapi begitu bisa tidur nyenyak ya, bersyukur gitu ya. Ya rupanya itu indah sih seperti itu. Nanti di akhir ini saya akan sertakan foto dari base campnya Love Borneo ya, rumahnya Renaldo berada. Sekarang saya mau minta Naldo coba kasih pesan-pesan buat Daniel Alexander. Buat Papi ya. Iya. Atau saya thank you boleh. Close up. Agak-agak terharu nih kalau ngomong untuk Papi. Apa ya? Ya terima kasih buat Papi sih. Awal-awal pertemuan 2007 itu dia orang yang Tuhan pakai membuat saya percaya diri sih. Saya ingat banget waktu itu kami ke pedalaman, Papi ingat ya, ke Mugum ya, berangkatnya naik motor, pulangnya Papi nggak mau diantar pakai motor. Papi mau jalan, saya terharu dia mau jalan. Lalu waktu jalan barengan, Papi rangkul Naldo, Papi bilang Papi bangga sama Naldo. Ya maksudnya Papi membuat saya yakin bahwa saya ada tuh untuk sebuah alasan. Jadi terima kasih buat Papi sih. Susah ngomong sih. Gak apa-apa. Jadi video nanti buat Papi juga. Ya jadi buat Papi ya, ini sih pribadi ya, maksudnya kayak musuhnya Papi itu musuhnya Naldo. Maksudnya sebegitunya sih. Ya. Buat saya Papi itu yang memusuhi Papi jadi musuh saya, walaupun saya nggak kenal dia. Sebegitu pribadinya buat Naldo. Setelah Yesus ya, Papi itu contoh terbaik ya, keteladanan, berbagi hidup ya. Jadi buat Papi biar panjang umur, biar bisa jalan barengnya masih lama, karena masih butuh banyak belajar gitu ya. Jadi terima kasih buat Papi. Yang Papi buat ke Naldo itu jauh melebihi yang Papi mungkin sadar ya, apa yang udah dibuat ya. Jujur bisa sampai hari ini berani nggak punya duit ya buat orang, berani nampung orang yang berisiko, mantan napi ya, selalu karena ingat Papi sih ya, selalu karena ingat Papi, menerima orang apa adanya. Saya ingat banget waktu itu di rest area, Papi mau peluk satu anaknya keringetan. Anaknya bilang jangan Pi, bau. Nggak apa-apa, baunya pun Papi suka tadi. Tapi sebegitunya gitu ya, di level Papi begitu. Dan ya berharap bisa belajar banyak sih sama Papi ya. Oke, bro and sis, saatnya kami mau pisah. Tapi sebelumnya coba Naldo kasih kata-kata semangat.
mungkin ada orang yang sekarang mengalami seperti Naldo, kecelakaan, salah satu organnya tidak berfungsi atau misalnya tidak seperti sempurna seperti awalnya, kasih encourage. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita tolak terjadi dalam hidup kita. Ya, banyak hal-hal yang nggak bisa diubah juga masa lalu, tapi Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Yang penting kita itu berani ngelangkah sih, ya. Buat saya, orang cacat itu orang yang hidupnya terbatas. Jadi kalau ada orang itu cacat, tidak memiliki organ tubuh, tapi berusaha melompati batas-batas itu, berbagi hidup dan lain sebagainya, dia nggak orang cacat. Tapi kalau ada orang normal, tapi dia nggak buat apa-apa dalam hidupnya, ya hidupnya jadi terbatas, maka orang itu yang cacat sebetulnya. Ya, jadi seperti itu sih. Yang penting berani buat perubahan sedikit demi sedikit, ya. Nanti Tuhan yang kerjakan sisanya. Oke. Ya, Bro and Sis, kalau saya boleh nambahin, cacat fisik itu tidak selamanya akan mempermanenkan kehidupan kita, ya. Malah orang-orang yang sehat, orang-orang yang dikasih kesempurnaan tapi tidak mau melakukan apa yang misalnya Tuhan sudah suruh atau titipkan, kita bakal akan punya kecacatan dalam hidup, ya, gitu. Makanya jangan pernah kejar kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Udah curiga. Nah, ini gue serius Ya, kesempurnaan tetap milik Tuhan pasti. Tapi yang jelas, apa yang kita punya sekarang, kalaupun kita merasakan hidup kita udah sempurna, jangan lupa, sudahkah kita berbagi dengan yang lainnya? Kalau kita sudah berbagi, maka kita belum sempurna. Saya Foni dan kacamatanya pamit.